Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan karunia, rahmat, hidayah dan nikmat-nikmatnya yang tak terhingga kepada kita. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kami bisa hadir dalam kajian tajwid dan tahsin, bagaimana cara kita membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa rattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Maka mari kita membaca Al-Qur'an dengan sebaik mungkin, dengan tartil, artinya dengan melafalkan setiap hurufnya dengan jelas, dengan membaca panjang pendeknya dengan tepat, dan mengucapkan gunnah dengan konsisten, dan juga mengerti hukum-hukum bacaan serta huruf-huruf atau bacaan-bacaan waribiyah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Iqra'ul Qur'an biluhunil arabi wa aswatiha wa iyyakum walanul ahlil wisliqi wal kabair." Bacalah Al-Quran sesuai dengan cara dan suara orang-orang Arab, dan jauhilah olehmu cara-cara orang-orang fasik dan berdosa besar. Maka sesungguhnya akan datang beberapa kaum setelahku melakukan Al-Quran seperti nyanyian dan rohbaniyah, atau membaca tanpa tadabbur dan nyanyian. Suara mereka tidak dapat melewati tenggorokan mereka, tidak dapat meresap ke dalam hati mereka, hati mereka, dan orang-orang yang simpatik pada mereka telah terfitnah keluar dari jalan yang lurus. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu sekali lagi mari kita terus belajar membaca Al-Quran, terutama bagaimana kita mengucapkan huruf-huruf sesuai dengan lafal atau lidahnya orang Arab. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kali ini kita akan coba membahas tentang makharijul huruf, ya, atau tempat-tempat keluarnya huruf. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara garis besar ada 5 tempat atau makharijul huruf di dalam kita mengucapkan huruf-huruf hijaiyah. Yang pertama kita awali dari rongga mulut atau al-khauf, kemudian al-halqu atau tenggorokan, kemudian al-lisan atau lidah, kemudian asyafatan atau 2 bibir, dan al-khayshum atau rongga hidung. Baik, kita bahas satu persatu. Untuk lebih enak diurutkan, kita mengurutkan dari yang paling dalam, yaitu al-halqu atau tenggorokan. Baik, ada 6 huruf yang kita keluarkan dari tenggorokan. Yang pertama dari pangkal tenggorokan, yaitu huruf hamzah dan ha. Hamzah dan ha. Kemudian ke tengah tenggorokan, yaitu huruf ha dan ain. Ha dan ain. Ha hi hubah. Ha hi hubah di tengah tenggorokan. Kemudian a i u ba di tengah tenggorokan juga.
Kemudian naik lagi di ujung tenggorokan ada dua huruf juga, yaitu huruf kha dan gha. Kha dan gha. Kalau kha kotor, kalau gha tidak kotor atau bersih. 6 itulah huruf yang disebut huruf tenggorokan atau huruf al-halqu. Nah, ini ketika non mati atau tanwin bertemu dengan huruf 6 huruf tersebut kita baca idhar atau jelas. Berikutnya di pangkal lidah. Di pangkal lidah kita temukan ada dua huruf, yaitu huruf qaf, qa, qi, ku, baqo. Qa, qi, ku, baqo. Huruf qaf. Kemudian maju sedikit ada huruf kaf. Kaf, ka, ki, ku, bak. Ada hamas yang keluar. Hamas itu adalah udara yang keluar. Ka, ki, ku, bak. Kemudian maju lagi ada di tengah lidah. Kita langsung masuk ke lisan. Lisan atau lidah. Di tengah lidah itu ada 3 huruf, yaitu ya, shin. Jim, ya, shin. Misalnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi jimnya di tengah lidah, bukan di ujung lidah. Kalau kita baca masih ada suara yang keluar, berarti masih keliru. Contohnya misalnya jim. Nah, jim berarti masih keliru. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, salah. Jadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, jim. A'udzubillahi minasyaiton. Nah, shinnya di tempatnya sama dengan jim. Kemudian iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Ya, di tengah lidah. Kemudian bergeser ke samping, ada satu huruf di sisi lidah, yaitu huruf dha. Dha. Huruf isti'la juga, dia juga agak kita angkat pangkal lidah kita, dha. Jadi menggunakan sisi lidah ya, sisi lidah, bukan ujung lidah, tapi sisi lidah atau pinggir lidah ya. Dha. Agak susah ya. Tapi bagi yang sudah terbiasa insyaallah mudah. Dha. Kemudian masuk ke ujung lidah. Ujung lidah yang pertama, ujung lidah ketika bertemu dengan langit-langit ada huruf la, na, ro ya. Lam, nun, ro. Ada 3 huruf di situ. Kemudian maju lagi, ujung lidah ketemu dengan gusi. Ya. Ujung lidah ketemu dengan gusi, ada huruf ta, da, to. Ta, da, to. Nah, di situ tempatnya. Ta, da, to. Makanya ketika ada 3 huruf itu bertemu atau bersatu, maka masuk sebagai idgham mutajanisain. Artinya misalnya ta dengan da dengan ta masuk, atau ta dengan to gitu, kita masukkan idgham. Berikutnya ujung lidah, maju lagi, ujung lidah ketemu dengan gigi ya. Ujung gigi ya. Ujung gigi yaitu sa. Za, sa, dha. Za, sa, dha. Ada 3 huruf. Jadi za dengan dha sama tempatnya, hanya kecil dan besar. Za, dha. Azim. Kita jadi tempatnya di situ. Za dengan dha. Ditambah lagi dengan sa. Za, sa, dha. Dha. Kemudian berikutnya ujung lidah ketemu dengan gigi bawah ya, atau gusi bawah, yaitu sin, sa, sin biasa, sa, si, subas,
Ada 3 huruf juga selain sin, yaitu sin, za, za, sama satunya lagi so. Agak susah so. Nah itu tepat itu so. Za, sin, za, so. Nah ini kita perlu membedakan antara za dengan sin. Misalnya rizqi, rizqi bukan rizki, bukan rizki tapi rizqi. Za dengan sin. Riz bukan riz tapi itu yang kita harus membedakannya antara sin dengan za. Kadang kalau dia berharokat sukun hampir sama tapi harus kita bedakan. Kita lebih tekankan ya. Za, rizqi. Kemudian selanjutnya adalah huruf bibir. Ya, huruf bibir itu adalah ada 4, yaitu fa, wa, ba, ma. Fa, wa, ba, ma. Fa, wa, ba, ma. Ada 4 huruf bibir. Itu huruf-huruf yang keluar dari bibir. Jadi kita sudah dari tenggorokan, al-haqi, kemudian lisan, lidah, kemudian bibir. Sudah 3. Kemudian berikutnya yang keempat adalah rongga mulut. Nah, rongga mulut itu ketika kita membaca huruf mad, a, i, u, wa, wi, wu, ya, yi, yu, semuanya ketika dia mad atau panjang adalah berada di rongga mulut. Berikutnya adalah yang terakhir adalah rongga hidung. Nah, rongga hidung apa saja huruf-huruf yang keluar dari rongga hidung atau al-khaisum, yaitu huruf-huruf gunnah atau dengung. Nah, huruf-huruf gunnah atau dengung terdapat pada 7 tempat gunnah. Nah, apa saja? Yang pertama gunnah musyaddadah, artinya ketika ada nun tasjid atau mim tasjid itu wajib hukumnya gunnah. Nah, inna a'tainakal kautsar. Inna, gunnah itu kita tahan 2 ketukan. Atau mim bertajwid misalnya amma yatasaalun ya. Jadi nun bertajwid dan mim bertajwid itu gunnah musyaddadah ya, karena ditasydid. Yang kedua adalah idgham bi gunnah. Itu juga harus dengung. Idgham bi gunnah adalah nun mati atau tanwin yang bertemu dengan yanmu, ya nun mim wawu ya, yanmu, yaitu huruf idgham bi gunnah masuk dengan dengung. Kemudian berikutnya adalah idgham mutajanisen. Idgham mutajanisen itu ada huruf yang sejenis ya, contohnya tadi ya, ta, da, to, atau kemudian mutajanisen misalnya sama ya, mim dengan mim, irkam ba dengan mim satu jenis ya. Irkab ma'ana dibaca irkam ma'ana, itu ba dengan mim. Atau laim basatta, laim basatta, jadi itu idgham mutajanisen, tapi yang kita dengar adalah yang irkam ma'ana ba dengan mim, huruf bibir. Kemudian idgham mislain. Idgham mislain itu mim ketemu mim, itu juga harus berdengung. Kemudian berikutnya adalah yang kelima iklab. Iklab adalah nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Kemudian berikutnya adalah ikhfa hakiki ya. Ikhfa hakiki hurufnya ada 15 ya. Artinya ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan ta, sa, jim, dal, zal, zai
sin shin shad dad ta dha fa qaf kaf itu kita baca samar sambil gunnah, tempatnya di hidung gunnah. Misalnya contohnya apa? Misalnya man dzalladzi tempatnya di gunnah. Dan yang terakhir adalah ifa syafawi. Ifa syafawi itu adalah ketika ada mim mati bertemu dengan ba. Mim mati ketemu dengan ba itu ifa syafawi. Itu ada harus juga samar dengung, dengungnya samar. Nah, itulah tempat-tempat keluarnya huruf yang ketika kita mengetahui di mana huruf itu dikeluarkan, maka dengan tepat kita bisa mengucapkannya. Nah, itu yang paling dasar yang harus kita mengetahui bagaimana kita mengucapkan huruf-huruf hijaiyah sehingga kita membaca Al-Qur'annya dengan fasih, benar, dan tentunya tidak tertukar maknanya. Karena sesungguhnya ketika huruf-huruf itu tertukar, bisa jadi bunyinya lain dan mungkin ada yang sama hurufnya, yang maksudnya berbeda tapi kita ucapkannya sama, maka bisa juga salah maknanya, atau lebih fatal lagi kalau kita mengucapkannya keliru. Nah, itu akan lebih fatal lagi. Itulah makharijul huruf. Secara garis besar ada 5 tempat. Baik, secara aplikasi, mari kita coba ucapkan. Kita buka Al-Quran di surat Al-Anas ya, Anas dulu ya. Kita baca surat Anas, Al-Falaq dan Al-Ikhlas. Baik, saya bacakan dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Kita sama-sama. Wahid isnan salasah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Baik, selanjutnya surat Al-Falaq. Saya bacakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Kita sama-sama 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, wa min
syarri hasidin idza hasad. Ya, selanjutnya surat Al-Ikhlas. Saya bacakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita sama-sama 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Itulah beberapa surat pendek yang kita tentunya hafal semuanya, akan tetapi ketika kita baca dengan makharijul huruf yang kurang tepat maka bisa jadi artinya bisa berubah. Contoh kecil misalnya wawu ketika menghadapi lafal jalalah, Allah jalalah, ya, jangan sampai terpengaruh o. Contohnya misalnya orang kadang membaca salah seperti misalnya qul huwallahu harusnya wa. Qul huwallahu ahad. Jangan sampai qul huwallahu. Jadi terpengaruh lafal jalalahnya. Yang betul adalah wa, tetap wa, kemudian masuk ke Allahnya. Qul huwallahu ahad. Nah, seperti itu. Kemudian Allahus ditekan karena ada tasydid. Allahus samad. Lam yalid. Nah, harus qalqalah juga. Lam yalid wa lam yulad. Kemudian walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, di terakhir pendek, jangan sampai ahad. Jadi tetap kita sesuai dengan bacaan panjang pendeknya, kemudian qalqalah dan hunahnya semuanya kita perhatikan dengan teliti sehingga kita membacanya dengan betul. Yang paling utama, paling dasar adalah bagaimana kita mengucapkan huruf-huruf tersebut sesuai dengan tempat keluarnya huruf sehingga kita sesuai dengan makna yang terkandung di dalam Al-Quran itu sendiri. Baik, mungkin ini sedikit yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Mudah-mudahan semakin kita belajar, semakin banyak yang kita tahu sehingga kita semakin banyak, semakin bagus dalam kita membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ada salah kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah.